Novel Raja Tertinggi. Bab 371. Omi melihat Lin Chaofeng berlutut di tanah dan memukul mulutnya yang bengkak, alisnya berkerut dan dia bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Hanya setelah bertanya kepada orang di sebelahnya dia mengetahui apa yang telah terjadi. Bai Jianheng berteriak pada Lin Chaofeng, dengar atau tidak makanlah. Bai Yijun melihat bahwa mulut Lin Chaofeng bengkak dengan sendirinya, dan memohon sekali lagi, senior, tolong, bermurah hati, nama keluargamu juga baik, nama keluargaku juga baik, beri aku sedikit wajah, oke. Lihat, Lin Chaofeng juga menyesal, memukuli dirinya sendiri, jadi biarkan saja dia pergi. Banyak mahasiswa baru yang menonton juga membujuk, itu benar, meskipun dia meludahi sepatumu memang tidak bermoral, tetapi dia telah memukul mulutnya sendiri yang bengkak, mengapa kamu tidak melepaskannya sekali saja? Para penonton mengatakan satu demi satu, memohon untuk Lin Chaofeng. Bai Jianheng mencibir, siapa yang mengatakan satu kata lagi, percaya atau tidak aku akan merobek mulutmu, aku akan memakannya jika aku membiarkannya, aku akan menghitung sampai 3, jika dia belum dimakan dalam waktu 3, aku pasti akan menghajarnya sampai mati. 1, 2. Omi berkata, mengapa kamu harus putus asa ketika kamu bisa menyelamatkan orang lain? Bai Jianheng menatap Omi, melihat bahwa Omi adalah mahasiswa baru. Dia mendengus, siapapun yang mengatakan sepatah kata pun, aku akan merobek mulutnya, tidakkah kamu mendengarku? Omi melihat bahwa Bai Jianheng ini sangat kejam, dan mencibir, saya dengar, saya juga menyarankan Anda, untuk menyelamatkan orang lain. Biarkan Lin Chaofeng menghapus Anda saja, jangan pergi terlalu jauh. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Bai Jianheng ini, Omi bahkan tidak peduli padanya, wilayahnya hanya kesempurnaan gerbang luar. Bai Jianheng melambaikan tangannya pada Omi dan berkata, nak, naik ke sini aku berjanji untuk tidak memukulmu. Omi berjalan langsung keluar dari kerumunan. Ketika Bai Jianheng melihat bahwa Omi benar-benar keluar, seolah-olah dia tidak berhati-hati sama sekali, dia sangat marah. Nak, kamu suka ikut campur dalam urusan orang lain, oke, luangkan saja anak ini hari ini. Tapi, dahak di sepatuku, kamu memakannya, kata Bai Jianheng kepada Omi. Om tertawa. Bai Yijun melihat Omi keluar dan sibuk membantu Lin Chaofeng berdiri. Lin Chaofeng menatap Omi dengan tatapan rumit. Lin Chaofeng menatap Omi dengan tatapan rumit. Dia awalnya membenci Omi, tetapi dia tidak menyangka bahwa Omi yang keluar untuk membantunya hari ini. Bai Yijun berkata kepada Lin Chaofeng, jangan khawatir, kamu tahu Omi, dia tidak mudah diganggu. Tampaknya tidak buruk untuk mengenal seorang pengganggu, setidaknya ada seseorang yang dapat membantu sedikit di tempat asing ini. Mata semua orang beralih ke Omi dan Bai Jianheng. Omi tentu saja tidak takut bermain dengan senior yang kejam, dia bukan siswa baru yang lemah seperti Lin Chaofeng. Dengarkan aku, makan dahak dari sepatuku, karena kamu sangat suka ikut campur, aku akan melakukannya untukmu. Omi berkata, bagaimana jika saya tidak memakannya? Apakah jika saya tidak memakannya, Anda sendiri yang memakannya? Asteris cek kamu, aku akan mengatakannya lagi, makan atau aku akan memastikan kamu tidak masuk sekolah. Teriak Bai Jianheng. Omi berkata, lepaskan sepatumu dan berikan padaku. Bai Jianheng tertawa dan menghina, saya pikir betapa beraninya, tapi saya tidak berpikir saya akan cukup baik untuk makan. Setelah mengatakan itu, Bai Jianheng melepas sepatu dengan dahak menyerahkannya kepada Omi di depannya, dan berkata, makan. Omi mengambil sepatunya, dan orang banyak itu bergemuruh dengan diskusi, berpikir bahwa Omi benar-benar ingin makan. Namun, pada saat itu, Omi tiba-tiba bergegas memegang sepatu dengan satu tangan dan membuka mulut Bai Jianheng dengan tangan lainnya, dan Tang Zi Menteri memasukkan setengah dari sepatunya ke mulut Bai Jianheng, tepat saat dahak itu berada tepat di ujung sepatu, dan langsung tertancap di tenggorokannya oleh Tang. Wow, kerumunan penonton berteriak tidak pernah menyangka mahasiswa baru ini begitu mencekam. Bai Jianheng mengeluarkan setengah dari sepatu yang dimasukkan ke dalam mulutnya, kemarahan di hatinya aku rumput kamu. Bai Jianheng menghancurkan sepatu yang ditarik ke Omi, lalu langsung menghunus pedangnya dan membunuh Omi dengan satu pukulan. Tentu saja, hati Bai Jianheng luar biasa, mahasiswa baru ini benar-benar bisa memasukkan sepatu ke dalam mulutnya. Cepat, jadi dia jelas bukan orang lemah. Swosh. Dalam sekejap mata, Bai Jianheng melakukan beberapa gerakan membunuh, dan dalam kemarahannya dia sepertinya berani membunuh Omi. Omi dengan ringan menghindari gerakan membunuh Bai Jianheng dan datang tepat di depan Bai Jianheng. Omi membuat gerakan tiba-tiba dan meraih leher Bai Jianheng, menggantungnya dalam satu gerakan. Melihat adegan ini, kerumunan itu ngeri. Omi, seorang siswa baru, sangat kuat sehingga dia langsung menggantung senior tahun kedua. Bagaimana mungkin? Bai Jianheng merasa kepalanya meledak. Omi berkata, jangan terlalu sombong di masa depan, apakah kamu mendengarku? Bai Jianheng menggeram, jika kamu, turunkan aku. Tampar. Omi melihat bahwa dia masih berani berteriak dengan angkuh dan menamparnya lagi, dan satu sisi wajah Bai Jianheng memerah. Kamu berani memukulku. Seolah-olah Bai Jianheng belum pernah mengalami kemarahan seperti ini sebelumnya, dan paru-parunya yang marah akan meledak. Jika kamu berani mengucapkan satu kata arogansi lagi, aku tidak akan memukulmu begitu saja. Merumput kamu. Keluargaku tidak akan membiarkanmu pergi, aku punya 100 cara untuk membuatmu kehilangan tempatmu di Akademi Seni Bela Diri. Bang, Omi membantingnya dengan keras ke tanah. Bai Jianheng dengan keras meludahkan seteguk darah. Omi menginjak dada Bai Jianheng. Nak, dengar, namaku Omi, mulai sekarang, ketika kamu mendengar 3 kata aku, Omi, segera sembah aku. Persetan denganmu. Bai Jianheng mendesis.
Alis Omi berkerut dalam, bukankah bocah ini terlalu buta, masih keras kepala dan berani mengutuknya bahkan saat ini. Mencari kematian. Omi kehabisan kesabaran dan menginjak paha Bai Jianheng. Ketak, ah, Bai Jianheng mendesis saat Omi menginjaknya dan mematahkan salah satu kakinya. Omi berkata, "Nak, saya menyarankan Anda untuk tidak mencoba menjadi sombong di depan saya atau saya akan membiarkan Anda mati. Jangan berpikir saya bercanda dengan Anda, keluar." Setelah mengatakan itu, Omi menendang keras lagi. Dan tubuh Bai Jianheng terbang ke kejauhan, jatuh dengan keras ke tanah. Banyak mahasiswa baru yang datang bertepuk tangan. Sungguh luar biasa bagi seorang mahasiswa baru untuk meledakkan seorang senior. Pada saat ini, di antara kerumunan penonton, seorang mahasiswa baru tingkat pintu dalam sedang menonton Omi dengan mata menyipit. Mahasiswa baru tingkat pintu dalam ini adalah ahli tingkat pintu dalam yang sama yang ditemukan Omi sebelumnya, yang disebut Wolf. Pada saat ini, Crow Wolf berkata dalam hatinya, sama seperti saya, dia bahkan mencapai tingkat gerbang dalam sebelum masuk sekolah. Saya tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan saya. Majelis siswa baru ini, saya harus menjadi juara dan tidak pernah membiarkan kegagalan. Jika bukan karena kejuaraan itu, bagaimana mungkin aku, Crow Wolf, datang ke Akademi Bela Diri manapun? Seorang pria yang berdiri di samping Crow Wolf berkata, "Tuan muda, orang ini kemungkinan akan mengancam Anda. Untuk berjaga-jaga, haruskah kita menemukan kesempatan untuk membunuhnya secara diam-diam? Buat dia tidak dapat menghadiri pertemuan mahasiswa baru." 373. Crow Wolf mendengus kompetisi siswa baru ini. Senior Qin Feng dari keluarga Qin Gu Pulau Marsial akan memilih pemenang kompetisi untuk menjadi muridnya. Akademi karena ini. Sama seperti saya, jika bukan karena ini, saya tidak ingin menjadi murid Akademi Bela Diri. Jadi, tidak ada gunanya membunuh salah satu dari dia, akan ada lawan kuat lainnya yang akan muncul. Crow Wolf menatap Omi selama beberapa detik sebelum berbalik dan berjalan pergi, masuk ke mobil khusus dan langsung menuju ke Akademi Seni Bela Diri. Di tahun baru ini, akan ada lebih banyak ahli daripada tahun sebelumnya, karena 4 keluarga terkuat di Pulau Marsial, Senior Qin Feng dari keluarga Qin Gu akan memilih pemenang tempat pertama kompetisi siswa baru untuk menjadi muridnya. Oleh karena itu, pasti akan ada banyak ahli yang sengaja bergabung dengan Akademi Seni Bela Diri untuk memberi penghormatan kepada tuannya. Hanya saja masalah ini milik informasi orang dalam, dan hanya keluarga dan kekuatan kuat yang tahu tentang informasi orang dalam ini. Secara alami tidak mungkin bagi Omi, seorang warga kecil dari kota Linjiang, untuk mengetahui informasi orang dalam semacam ini. Itu terjadi begitu saja. Menjadi sangat kebetulan bahwa Omi adalah seseorang yang memiliki kekuatan untuk masuk 50 besar kompetisi mahasiswa baru. Terima kasih. Lin Chaofeng berjalan ke arah Omi dan menundukkan kepalanya, mengatakan bahwa dia sangat berterima kasih kepada Omi karena telah membantunya hari ini. Meskipun Omi tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Lin Chaofeng sebagai pribadi, Omi secara alami akan berusaha keras untuk membantunya demi wajah yang berasal dari tempat yang sama. Tidak perlu sopan, setidaknya kamu dari kota Linjiang. Aku tidak akan diam dan melihatmu diganggu oleh orang luar. Siapapun yang menggertakmu di masa depan bisa datang kepadaku. Kata Omi. Terima kasih, Omi, aku memusuhimu dalam perjalanan ke sini. Maafkan aku. Hahaha, tidak masalah, aku tidak akan menjadi biasa denganmu sama sekali. Omi tertawa, menepuk bahu Lin Chaofeng dan berkata, "Baiklah, kalian naik bus khusus ke Akademi Seni Bela Diri dulu." "Bagaimana dengan kalian?" Bai Yijun bertanya. Karena Xiang Yun belum masuk Akademi Bela Diri, dia tidak bisa pergi. Jadi aku akan menunggu sampai Xiang Yun menyelesaikan penilaiannya dan berhasil memasuki Akademi Bela Diri. Sampai saat itu, aku juga akan berjalan-jalan di sekitar Pulau Bela Diri untuk bersenang-senang. Baiklah kalau begitu, sampai jumpa di Akademi. Lin Chaofeng dan Bai Yijun masuk ke mobil khusus dan langsung pergi ke Akademi Seni Bela Diri. Dan Omi dan Liona meninggalkan bandara dengan berjalan kaki. Mereka berjalan di jalan utama. Kemana kita akan pergi? Omong kosong, pasti pergi mencari tempat tinggal dulu. Saya pikir penilaiannya harus dalam beberapa hari yang baik. Omi dan Liona tiba di sebuah hotel. "Halo, pesan kamar untuk kami," kata Omi pada pelayan. Pelayan bertanya, "Apakah Anda punya koin bela diri?" "Apa itu koin bela diri? Apakah kamu tidak mengambil RMB?" Xiang Yun Liu bingung. "Maaf tapi mata uang yang kami lewati di sini adalah Wulin Coin, yang unik di daerah kami dan tidak bisa ditukar dengan mata uang lain," kata pelayan itu. Omi bertanya, "Lalu apa yang diperlukan untuk memiliki Martial Coin?" "Pergi dapatkan itu." Omi memandang pelayan itu, tetapi dia sebenarnya adalah ahli gerbang luar menengah. "Kamu adalah praktisi seni bela diri gerbang luar tingkat menengah, dan kamu sebenarnya bekerja sebagai pelayan di sini," kata Omi agak tidak percaya. Pelayan itu tertawa, "Kamu tidak tahu ini. 10 tahun yang lalu, ketika saya pertama kali datang ke Pulau Bela Diri, saya adalah orang yang tidak bisa melakukan seni bela diri, dan saya datang ke Pulau Bela Diri dengan tujuan untuk berlatih seni bela diri. 10 tahun kemudian, saya menjadi praktisi seni bela diri jangka menengah di gerbang luar. Karena Pulau Bela Diri adalah tempat yang penuh dengan peluang, saya bekerja di sini sebagai pelayan untuk dapat berlatih seni bela diri. Dan setelah 10 tahun, itu benar-benar tidak mengecewakan saya. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa bahkan seorang penyapu sampah di Pulau Wulin tahu seni bela diri. Dan, kemungkinan besar, penyapu sampah ini adalah orang kaya di kampung halamannya. Misalnya, saya, di kampung halaman saya awalnya seorang wanita kaya. Begitu, sepertinya Pulau Bela Diri benar-benar berbeda dari luar.
Pelayan berkata, "Dua siswa, cukup menyenangkan untuk mengobrol dengan Anda, tetapi sayangnya Anda tidak memiliki koin bela diri, jadi saya tidak dapat memberi Anda kamar. Saya akan memandu Anda dua cara. Cara pertama, Anda akan berjalan ke Akademi Bela Diri. Meskipun Anda tidak bisa masuk, Anda dapat menemukan tempat di luar untuk mendirikan tenda dan menunggu penilaian. Jika Anda berhasil dalam penilaian, Anda dapat memasuki Akademi Bela Diri dan menjadi siswa baru. Jika Anda tidak berhasil, Anda harus membayar kembali tiket Anda sendiri. Omong-omong, bandara adalah satu-satunya tempat di mana Anda dapat menggunakan RMB untuk membeli tiket pesawat." Liona memandang Omi dan berkata, "Kalau begitu mari kita berjalan ke Akademi Seni Bela Diri dan mendirikan tenda untuk menghadapinya. Atau kamu bisa masuk Akademi Seni Bela Diri dulu, kamu punya medali emas dan aku akan mendirikan tenda sendiri." Omi melirik Liona dan berkata dengan marah, "Kamu perempuan, bagaimana aku bisa membiarkanmu keluar sendirian?" Omi bertanya kepada pelayan, "Bagaimana dengan cara kedua?" Jalan kedua adalah pergi ke desa pemula, di Pulau Marsial. Ada pencarian di sana, Anda akan dibayar untuk menyelesaikannya, dan kemudian Anda akan memiliki koin bela diri untuk tinggal di hotel. Dua jalur ini, kalian dapat memilih sendiri. Bagaimanapun, saya dapat memberitahu kalian, setidaknya ada 1 minggu atau lebih sampai penilaian Akademi Hutan Bela Diri, dan bahkan jika Anda tidur di tenda selama lebih dari seminggu, maka Anda harus makan, kan? Anda harus memiliki koin bela diri untuk dimakan juga, jika tidak kalian akan menjadi orang yang menderita ketika kamu lapar dan kelelahan pada saat penilaian. Liona terdiam, "Kami di sini untuk menilai. Bagaimana Anda bisa melakukan ini pada kami, membuat kami kelaparan selama seminggu, bagaimana kami masih memiliki kekuatan untuk menilai?" "Haha, aku tidak akan berbohong padamu, aku sudah menjadi pelayan di sini selama 10 tahun, aku sudah melihat terlalu banyak siswa baru, aku sangat kuat dan bisa saja berhasil dalam penilaian, tetapi karena aku kelaparan selama seminggu. Sebagai hasilnya aku gagal dalam penilaian. Sebenarnya, kalian tidak bisa menyalahkan Akademi Seni Bela Diri. Apakah kamu dapat bertahan hidup secara mandiri atau tidak mungkin juga menjadi standar penilaian. Orang-orang yang kelaparan dan tidak memiliki kekuatan, kemampuan bertahan hidup mereka jelas lebih miskin. Bagaimanapun, Akademi Seni Bela Diri tidak khawatir tidak memiliki siswa. Tempat yang bagus." Liona mengeluh terima kasih kepada ayahnya yang memberinya kartu bank 200 juta sebelum dia pergi agar tidak kehilangan biaya hidup di Akademi Seni Bela Diri di masa depan. Berharap bahwa hanya koin seni bela diri yang akan diberikan di sini. Pelayan itu tersenyum. "Ada satu hal lagi, oh. Apa? Bahkan jika kamu berhasil dalam penilaian, jika kamu tidak punya uang untuk membayar uang sekolah, kamu akan tetap dikeluarkan dari sekolah sama saja. Jangan bilang uang sekolahnya juga dibayar dengan Martial Coins," kata Omi. "Hehe, kamu benar, pria tampan ini. Biaya sekolah dan akomodasi juga dibayar dengan Martial Coins. Saya tidak akan berbohong kepada Anda, setiap tahun ada banyak-banyak siswa baru yang terpaksa putus sekolah karena mereka tidak dapat membayar uang sekolah. Baiklah, kalian dapat melihat sendiri. Anda dapat bertanya kepada siapapun yang Anda temui yang tidak Anda mengerti. Di Pulau Marsial, bahkan orang-orang yang menyapu lantai sangat jelas tentang hal-hal ini." 374. Omi dan Liona segera pergi ke desa pemula. Terlalu menyedihkan. Tujuan utama datang ke Akademi Seni Bela Diri adalah untuk berlatih seni bela diri. Tetapi sebagai hasilnya, saya masih harus menghabiskan waktu untuk mendapatkan uang. Gerutu Liona. "Baiklah, berhentilah depresi dan cepatlah ke desa pemula untuk menghasilkan uang. Jika kamu masih mengeluh, maka yang lain tidak akan tahu harus mengeluh apa." Pendatang baru lainnya, yang kekuatannya belum mencapai gerbang luar, telah waktu yang jauh lebih sulit untuk menyelesaikan tugas mereka daripada kita. Di sisi lain, kita dengan kekuatan gerbang batin saya, menghasilkan uang hanyalah satu ambang batas yang harus dilalui. "Ya, tetap saja kamu yang optimis." Omi tertawa, dan mereka berdua terbang bergandengan tangan, menuju ke tujuan mereka, desa pemula. Hampir tidak ada mobil yang terlihat di Pulau Marsial, karena semua orang mengandalkan lompatan dan terbang. Setengah jam kemudian, Omi dan Liona tiba di pintu masuk sebuah desa kecil dengan sebuah tablet batu berdiri di pintu masuk desa, yang bertuliskan, "Desa Pemula." "Ini dia, masuk." Omi akan memasuki desa pemula ketika beberapa siswa baru datang di belakangnya. Tampaknya banyak dari mereka telah mengetahui berita tersebut dan bergegas ke desa pemula untuk melakukan pencarian untuk mendapatkan uang. Ada seorang kakek tua duduk di pintu masuk desa. Liona naik dan bertanya, "Kakek, saya mendengar bahwa jika Anda datang ke desa pemula, Anda dapat melakukan pencarian dan mendapatkan koin bela diri. Bagaimana Anda ingin melakukan pencarian?" Kakek tua itu tersenyum. "Halo, saya kepala desa di sini. Di sebelah timur desa kami, ada ladang jagung dengan banyak belalang. Pergi membunuh belalang. Semakin banyak Anda membunuh, semakin banyak koin bela diri yang Anda peroleh. Anda membunuh, semakin banyak Anda akan mendapatkan koin seni bela diri. Cepat dan pergi, tidak selalu ada pencarian di desa. Namun, hati-hati saat membunuh belalang. Karena belalang bukan belalang biasa. Jika Anda ceroboh, Anda juga bisa kehilangan nyawa." "Bagus." Omi dan Liona tidak terlalu memikirkannya dan segera pergi ke sisi timur desa, di mana memang ada ladang jagung yang luas. Di ladang jagung banyak belalang yang berjalan seperti anak panah, sangat cepat, dan memang bukan belalang biasa. "Siang Yun, kamu berdiri di sini dulu, aku akan masuk dulu untuk membunuh belalang," kata Omi. Karena belalang itu agak aneh, Omi takut Liona akan terluka, sedangkan untuk Omi, dia pasti tidak menaruh beberapa belalang di matanya.
Liona berpikir dan bertanya, kamu bisa mendapatkan koin bela diri dengan membunuh belalang. Tetapi kakek itu tidak mengatakan berapa banyak apakah setiap orang yang membunuh belalang mendapatkan jumlah koin bela diri yang sama persis. Sudahlah untuk saat ini, bunuh saja. Oke. Siang Yun Liu duduk di luar ladang jagung dan menyaksikan Omi memasuki pembunuhan. Tetapi Siang Yun Liu selalu merasa sedikit aneh. Tubuh Omi melompat dan terbang ke ladang jagung. Swoosh! Belalang berjalan melalui ladang jagung seperti peluru, yang merupakan belalang ini hanyalah senjata rahasia Omi juga sangat bingung, apakah ada belalang seperti itu di dunia. Tapi Omi tidak mau sebanyak itu, meskipun belalang ini luar biasa, tapi di depan Omi itu hanya cacing kecil. Omi dengan cepat mengeluarkan pedangnya di tangannya dan menebas belalang yang masuk. Swoosh! Meskipun belalang itu terbang cepat, ia diiris menjadi dua bagian oleh pedang Omi dalam satu gerakan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari telinga Omi, ding. Omi tidak terlalu memikirkannya, mengira itu karena dia tidak tidur nyenyak di pesawat tadi malam. Swoosh! Omi menerapkan teknik pedangnya dan dengan satu pukulan, 7 atau 8 belalang dipotong menjadi 2. Pada saat ini, dalam benak Omi, ding 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 ding. Itu berdering 7 atau 8 kali. Astaga, apa yang terjadi? Don terkejut dan keluar dari ladang jagung dengan panik. Ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba berhenti membunuh belalang? Liona sibuk bertanya. Siang Yun, apa yang terjadi? Tidak normal telingaku berdering dengan suara, ding, saat aku membunuh belalang. Kata Omi. Liona berkata, apakah kamu merasa tidak normal juga? Apakah kamu mendengar ding juga? Itu tidak benar, hanya saja, aku selalu merasa bahwa pulau bela diri ini agak aneh. Pada saat ini, di pintu masuk desa pemula, kakek tua itu berkata dalam hatinya, sungguh keterampilan pedang yang brilian, membunuh belalang seperti memukul nyamuk, saya sudah berada di sini selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihatnya. Baru lahir, membunuh belalang sangat rapi dan rapi, putra ini pasti akan melakukan sesuatu yang hebat. Di luar ladang jagung, Liona berkata, aku akan masuk dan membunuh mereka juga. Mengatakan itu, Liona melompat ke ladang jagung, Omi berteriak, hati-hati Begitu Omi selesai berbicara, dia mendengar Liona dia pikir akan mudah untuk membunuh beberapa serangga bau, tetapi dia tidak berharap belalang menyengat kulitnya begitu dia masuk. Liona segera bangkit dan menggunakan pedangnya, tetapi belalang itu tidak mudah untuk dihadapi. Semenit kemudian, Liona akhirnya membunuh seekor belalang. Ding! Suara ding juga terdengar di telinga Liona. Liona segera keluar dari ladang jagung. Omi sibuk bertanya, apakah Anda mendengar bantingan? Liona, bagaimanapun, memandang Omi dengan tidak percaya dan bertanya, kamu baru saja membunuh belalang dengan sangat mudah, kamu membunuh 8 atau 9 hanya dalam beberapa detik, mengapa aku butuh 1 menit untuk membunuh 1 belalang ketika aku masuk? Omi tertawa omong kosong, kekuatan apa yang kamu miliki, kekuatan apa yang saya miliki, saya dari kelas dalam, jika saya juga butuh 1 menit untuk membunuh serangga seperti Anda, untuk apa saya masih berkeliaran? Setelah Anda membunuh belalang, apakah Anda mendengar ding atau tidak? Mengapa itu ding tidak dapat mengetahuinya? Liona berkata, saya dengar, saya tidak tahu, saya hanya mengatakan, rasanya aneh di sini, dan belalang di sini terlalu kuat, mana mungkin ada belalang seperti itu mengapa kita tidak pergi ke desa dulu dan bertanya kakek tua itu? Ayo bunuh belalang dulu, tidak peduli dia aneh atau tidak, ayo dapatkan koin bela diri dulu. Baik, Omi dan Liona sama-sama melompat ke ladang jagung lagi. Sementara itu, telinga Omi berdenging dan berdenging. Di pintu masuk desa, kakek tua itu menamparkan bibirnya dalam kegelapan. Akademi bela diri juga memiliki banyak siswa baru dari kelas dalam setiap tahun, tetapi tidak pernah ada yang sekuat Omi. Pada saat ini, banyak siswa baru yang datang ke ladang jagung dan memasuki ladang jagung untuk mulai membunuh belalang. Mereka semua seperti Liona, butuh beberapa menit untuk membunuh belalang. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan salinan buku Anda sendiri, dan kemudian Anda akan bisa mendapatkan salinan buku Anda sendiri. Omi telah kehilangan hitungan berapa kali telinganya berdenging, singkatnya, telinganya akan tuli. Setelah sekitar 1 jam, Liona kelelahan dan terbang keluar dari ladang jagung. Omi pun langsung keluar dari ladang jagung. Berapa banyak yang terbunuh? Omi bertanya kepada Liona. Saya tidak tahu, saya pikir itu sekitar 50 atau lebih. Semakin saya lelah, semakin sedikit saya bisa membunuh. Bagaimana dengan Anda? 375. Saya tidak tahu, saya pikir itu sekitar 50 atau lebih. Dan semakin Anda lelah, semakin sedikit Anda membunuh, bukan? Aku akan tuli dengan 1 ding di telingaku, aku tidak tahu berapa banyak yang telah aku bunuh. Ayo pergi, ayo cari kepala desa dan lihat apa yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan koin bela diri. Dan yang satu itu nyaring di telingaku, apa yang terjadi, apa pulau bela diri ini, belalang sangat kuat. Kata Liona. Omi dan Liona meninggalkan ladang jagung dan kembali ke desa pemula, menemukan kakek tua di bawah atap jerami di pintu masuk desa. Kalian sudah kembali, bagaimana pembunuhan belalang itu? Kakek tua bertanya sambil tersenyum. Liona sibuk bertanya, kakek tua, apa yang terjadi? Mengapa membunuh belalang dan membuat telingamu berdenging? Juga, mengapa belalang begitu kuat? Kakek kepala desa berkata, kamu bukan orang pertama yang menanyakan pertanyaan ini, dan saya yakin kamu bukan orang terakhir yang menanyakan pertanyaan ini. Omi berkata, kepala desa, jangan menjual diri sendiri, katakan saja yang sebenarnya, mengapa Pulau Wulin aneh? Hahaha, 2 anak, aku juga ingin tahu jawaban dari pertanyaanmu. Kau juga ingin tahu jawabannya?
Ya, saya juga ingin tahu mengapa. Baiklah, ini adalah koin bela diri yang Anda peroleh hari ini. Saya akan mengirimkannya kepada Anda. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Mengatakan itu, kepala desa membalik tas hitam di tangannya dan mengeluarkan uang kertas. Omi melihat tas hitam dan berkata dengan kaget, tas penyimpanan. Hei, kamu benar-benar memiliki penglihatan. Kepala desa memandang Omi dengan heran. Oh, itu hanya tas penyimpanan. Gadis kecil, ini adalah koin bela diri yang kamu peroleh hari ini. Total 5,5 yuan. Saya membunuh selama 1 jam dan itu hanya 5,5. Liona merasa bodoh. Kamu membunuh total 55 belalang. Omi sibuk bertanya, bagaimana Anda tahu bahwa dia membunuh 55 belalang? Lagi pula, jangan banyak bertanya. Ingat, di Pulau Bela Diri, semuanya dilakukan sesuai dengan aturan Pulau Bela Diri. Jadi jangan bertanya. Omi melihat betapa tegas kakek tua itu dan tidak bertanya lagi. Jelas ada sesuatu yang salah dengan Pulau Marsial, tapi itu bukan sesuatu yang bisa dia ketahui. Omi menilai kepala desa, mencoba untuk melihat alam apa dia berada, dan menemukan bahwa kepala desa ini tidak memiliki sedikit pun kekuatan atau momentum internal. Namun, Omi tidak mempercayainya. Liona menerima 5,5 yuan, yang diperolehnya setelah 1 jam melelahkan. Bagaimana dengan saya? Berapa banyak uang yang saya hasilkan? Tanya Omi. Kepala desa mengeluarkan beberapa ratus dolar lagi dari tas penyimpanannya dan tersenyum. Kamu menghasilkan 900. 900, sebanyak itu. Liona juga terkejut, membandingkannya dengan 5 dolar 50, itu memang dianggap sangat banyak. Haha, Omi menyimpan 900 dolar itu. Liona bertanya, kakek kepala desa, apakah Omi mahasiswa baru yang berpenghasilan paling banyak dalam 1 hari? Kakek Murakami menggelengkan kepalanya, tidak. Di mana orang lain yang menghasilkan lebih banyak uang daripada dia? Tanya Siang Yun Liu. Ada beberapa siswa baru dari kelas dalam yang datang ke sini kemarin. Mereka membunuh belalang selama sehari, dan beberapa dari mereka menghasilkan puluhan ribu dolar. Tentu saja, teman kecil ini, keterampilan pedangnya sangat tinggi, dan dia paling bersih dan tercepat dalam membunuh belalang. Omi segera berkata tidak yakin, kalau begitu aku akan terus membunuh belalang, aku ingin melampaui siswa kelas dalam dari kemarin. Liona berkata, aku lelah hari ini, ayo kembali ke. Istirahatlah, kembalilah besok toh. Masih ada 7 atau 8 hari sampai penilaian siswa baru, dan bahkan lebih lama lagi sampai dimulainya pendaftaran. Kakek kepala desa tersenyum, nona muda ini, lelaki tua itu mungkin juga menyebutkan sesuatu kepada Anda. Jika semua orang memiliki sikap seperti itu, maka saya khawatir Anda harus meninggalkan Pulau Bela Diri. Mengapa? Kamu baru saja membunuh selama 1 jam dan kamu lelah, kembalilah besok. Lalu tahukah kamu bahwa 5,5 dolar yang kamu peroleh hanya cukup untuk makan semangkuk mie kuah bening? Bahwa Anda tidak akan mati kelaparan jika Anda hanya makan 1 mangkuk mie kuah bening sehari, dan Anda masih memiliki energi untuk melakukannya selama penilaian. Tapi, tahukah Anda mengapa siswa baru harus mendapatkan koin bela diri? Kenapa? Tanya Umi. Karena, mendapatkan koin bela diri, Anda harus melakukan tugas membunuh belalang, dan dalam proses membunuh mereka, Anda sudah merangsang potensi Anda. Tujuannya adalah untuk membuka pembuluh darah Ren dan Zu siswa baru. Dari penilaian formal, jika Anda belum membuka rendui Anda biasanya tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki Akademi Seni Bela Diri. Tujuan membunuh belalang adalah untuk membuka saluran Ren dan Do. Liona kaget. Ya, mendapatkan koin bela diri adalah satu aspek, tetapi yang paling penting adalah membuka kapal Ren dan Ren yang baru lahir. Sekarang, apakah kamu masih ingin kembali dan beristirahat? Tentu saja, teman kecil ini sudah berada di gerbang dalam. Tingkat Anda dapat kembali dan menemukan hotel untuk tidur sebagai gantinya. Anda sudah membuka rendu dan kapal kedua. Membunuh belalang ini hanya menghasilkan uang. Omi mengerutkan kening. Tidak, banyak orang yang menerima pemberitahuan penerimaan medali emas juga tidak membuka rendu dan kapal kedua. Meskipun mereka belum membuka pembuluh darah Rengguo dan Duguo, mereka akan menerima surat penerimaan. Itu adalah bakat mereka yang lebih besar dan mereka pasti akan terbuka. Setelah mereka datang ke Pulau Marsial, untuk membayar uang sekolah mereka secara alami akan datang ke desa pemula untuk melakukan misi, dan kemudian mereka juga akan melewatinya, hanya kurang 1 penilaian. Liona segera berkata, aku tidak akan kembali, aku akan terus membunuh belalang. Kalau begitu kalian pergi, saya harap Anda bisa melewati kapal Ren dan Zu sebelum penilaian resmi. Aku pasti akan melakukannya, Liona bersumpah untuk mengatakannya. Setelah itu, Omi dan Liona terus membunuh belalang, ladang jagung sangat luas, dan jumlah orang yang masuk untuk membunuh belalang semakin banyak. Tujuan Omi membunuh belalang adalah untuk menghasilkan uang, dan kemudian tujuan Liona adalah untuk membuka rendu dan kemudian untuk menghasilkan uang. Omi terus membunuh dan membunuh. Menjelang sore hari sudah gelap sebelum Omi keluar dari ladang jagung, Omi menatap Liona, dia masih berjuang untuk membunuh belalang. Siang Yun, hari ini hampir selesai, kamu tidak bisa makan lemak dalam 1 hari, datanglah besok. Bagus. Liona keluar dengan keringat, Omi menyeka butiran keringat dari wajahnya dengan sedikit sedih. Dan di ladang jagung, masih banyak siswa baru, yang terus membunuh belalang meskipun ada langit. Faktanya, penilaian sudah dimulai, apakah Anda dapat membuka pembuluh darah Ren dan Duke atau tidak dengan membunuh belalang adalah penilaian. Omi dan Liona kembali ke desa sekali lagi, dan kakek tua di pintu masuk desa itu sedang makan malam. Kakek kepala desa, saya datang untuk mengumpulkan koin bela diri yang saya peroleh hari ini, dan setelah itu saya akan kembali ke hotel untuk makan dan tidur. Kata Omi.
Bagus, kamu telah mendapatkan total 13.200 martial coin. Kamu telah mengumpulkan 900 pagi ini, dan kamu masih memiliki 12.300 martial coin yang tersisa. Kepala desa menyerahkan seikat uang 100 yuan kepada Omi. Wow, Liona berseru kagum. Sepertinya dia bisa mengikuti Omi untuk makan dan minum. Bagaimana denganku? Liona sibuk bertanya. Kamu telah mendapatkan total 95 martial coin. Kamu mengumpulkan 5,5 di pagi hari. Kamu masih memiliki 89,5 martial coin yang tersisa. Ambillah. Liona mengerucutkan bibirnya. Dia bahkan tidak punya 100, sungguh menyedihkan. 376. Ayo, Siang Yun, kita ke hotel dulu. Aku punya banyak uang di sini, jadi aku bisa makan apapun yang aku mau. Hehehe, senangnya punya pacar yang baik untuk dijaga. Liona tersenyum senang. 5 menit setelah Omi dan Liona pergi, seorang pria dan seorang wanita berjalan keluar dari desa dan bertanya kepada kepala desa, berapa penghasilan saya hari ini? Wanita ini tidak lain adalah Sumei Qian. 78 buah, kata kakek kepala desa. Pria di samping Sumei Qian bertanya, bagaimana dengan saya? Saya mungkin mahasiswa baru yang berpenghasilan paling banyak hari ini. Kamu membuat 9.500 koin bela diri. Wow, Sumei Qian terkesan dan tertawa. Wang Xing, kamu terlalu baik. Sama sekali tidak mungkin bagi siapapun untuk melampaui kamu yang datang ke sini hari ini. Haha, Mei Qian, jangan terlalu memujaku, kakak adalah legenda. Kakek kepala desa berkata, kamu bukan legenda, orang yang mendapatkan koin bela diri paling banyak hari ini bukanlah kamu. Apa? Itu bukan aku. Itu benar, orang yang mendapatkan koin bela diri paling banyak hari ini adalah 13.200 yuan. Kamu bahkan tidak dekat, dan orang itu datang ke desa pemula setelah kamu dan pergi lebih awal dari kamu, tepatnya 5 menit yang lalu. Sumei Qian berseru, sangat kuat, cetes, saya tidak tahu siapa itu pasti murid baru tingkat gerbang dalam juga. Pria di samping Sumei Qian tidak senang di dalam dan mendengus, saya pasti akan melampaui dia besok, kan, kepala desa, yang saat ini berada di peringkat pertama desa pemula. Berapa banyak uang yang telah dihasilkan? Belum ada statistik terperinci, tapi saya pikir tempat pertama dalam daftar keseluruhan seharusnya menghasilkan lebih dari 40.000 dolar. 40.000, wow, pahlawan lokal. Sumei Qian berkata dengan iri, tapi sayangnya, pahlawan lokal semacam ini hanya akan muncul pada mahasiswa baru dengan kekuatan yang kuat. Mereka yang memiliki kekuatan lemah, ada baiknya mereka bisa makan dengan baik, tinggal di hotel, dan mampu membayar uang sekolah. Mei Qian, jangan khawatir, saya pasti akan mendapatkan 3 besar dalam daftar koin bela diri desa pemula secara keseluruhan. Jika tidak, saya akan terlalu menyesal untuk tingkat tengah gerbang dalam. Wang Xing, aku percaya padamu, lakukanlah. Omi dan Liona tiba di hotel. Halo, pesan kamar untuk kami. Kata Omi. Oke, tolong tunggu sebentar, kamar level berapa yang kamu inginkan? Apa yang terbaik? Kamar terbaik adalah villa, 9.800 wukie semalam. Mahal sekali. Omi menyeka keringat dinginnya. Kamar terbaik berikutnya adalah Building in the Middle Suite, 3.600 koin bela diri per malam, dan Presidential Suite yang lebih murah lagi, 1.800 per malam, dan tentu saja, kamar quadruple termurah, 180 per malam. Omi dengan berani berkata, kalau begitu pesan kamar Presidential Suite. Liona menasihati, jangan, sembarang kamar biasa bisa. Liona tahu mencari uang itu tidak mudah, dia lelah seharian untuk mendapatkan 95 dolar. Jika bukan karena Omi, dia akan, bahkan tidak mampu membeli kamar 4 kamar tidur yang paling biasa. Tidak apa-apa, aku bisa membelinya. Omi dengan tegas memesan kamar Presidential Suite di lantai atas hotel, dan membuka pintu. Di dalamnya ada suite mewah dengan balkon ruang tamu dan 3 kamar. Setelah mereka mandi, mereka meminta pelayan untuk membawakan makanan dan makan malam yang indah. Makan malam yang menghabiskan lebih dari 300 koin bela diri Omi. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Omi dan Liona berangkat ke desa pemula sekali lagi. Namun, di pintu masuk desa pemula, ada tanda tambahan dengan peringkat di atasnya. Peringkat koin bela diri desa pemula. Liona berkata dengan gembira, Omi, kamu peringkat 12. Omi memindai dengan acuh tak acuh, tetapi tempat pertama benar-benar menghasilkan lebih dari 40.000 koin bela diri, juga semua pendatang baru, yang membuat Omi merasa sedikit kurang bahagia. Pada saat ini, Sumei Qian dan pria bernama Wang Xing datang. Wang Xing berkata, Mei Qian, apakah kamu percaya bahwa aku akan melampaui orang yang menghasilkan 13.000 kemarin hari ini? Sumei Qian tersenyum, coba saja yang terbaik, tidak perlu membandingkan. Omi mendengar suara dari belakang dan berbalik dengan panik, itu memang Sumei Qian. Omi tertawa terbahak-bahak, haha, Kapten Su, ini benar-benar kamu. Omi. Sumei Qian terkejut ketika dia melihat Omi, meskipun Sumei Qian tahu bahwa Omi juga telah diterima, dia tidak pernah berharap untuk bertemu di pintu masuk desa dari desa pemula. Halo petugas Su, sapa Liona. Ketika Sumei Qian melihat Liona, dia bahkan lebih terkejut dan bertanya, Liona, mengapa kamu di sini jika kamu tidak tahu seni bela diri? Omi tersenyum, Kapten Su, saya khawatir Anda belum tahu, Siang Yun dia tahu seni bela diri sekarang, dan kali ini dia datang dengan saya, siap untuk menilai Akademi Seni Bela Diri. Bagaimana mungkin? Kepala Sumei Qian sedikit berputar. Kapten Su, saya tidak akan berbohong, Siang Yun dia sangat berbakat. Setelah saya mengajar, keterampilan seni bela dirinya hampir mencapai tingkat ke-90, dia bahkan mendapatkan 95 buah di sini kemarin. Ah,
Su Meiqian memandang Liona dengan tidak percaya, keterampilan seni bela diri tingkat tinggi, lebih baik darinya, dia hanya mendapatkan 78 buah kemarin. Pada saat ini, Su Meiqian agak tidak percaya. Pada saat ini, pria bernama Wang Xing berteriak, Meiqian, datang ke sini dan lihat, ada peringkat koin bela diri mahasiswa baru di sini, saya telah memasuki daftar keseluruhan. Su Meiqian berjalan mendekat, dan Wang Xing dengan bersemangat berkata, Meiqian, lihat, aku masuk peringkat 21 pada hari pertamaku di sini kemarin, Meiqian, kagumi aku, hahaha. Su Meiqian melirik peringkat, melihat bahwa tempat ke-12 adalah nama Omi, hati Su Meiqian berdebar, mereka yang bisa masuk peringkat setidaknya mahasiswa baru yang telah mencapai tingkat pintu dalam Omi telah mencapai pintu dalam tingkat. Su Meiqian tiba-tiba terkejut. Su Meiqian sedang sibuk, Omi ada apa, kenapa namamu ada di sana? Apakah namanya sama? Omi tersenyum, itu bukan nama yang sama, tapi itu hanya ke-12, tidak ada yang perlu disyukuri. Tapi peringkat ini, tidak mungkin untuk mendapatkan begitu banyak uang tanpa kekuatan peringkat dalam. Kata Su Meiqian tidak percaya. Oh, Kapten Su, sejujurnya, saya adalah level pintu dalam, saya dulu berada di kota Linjiang, saya hanya tidak menonjolkan diri, jadi. Anda tahu, kamu. Su Meiqian mengetahui kebenaran dan agak tidak percaya bahwa Omi, seorang siswa sekolah menengah, sebenarnya berada di tingkat pintu dalam. Wang Xing itu hanya senang, tetapi ketika dia melihat 12 Omi, wajahnya ditarik ke bawah dan dia mendengus, nah, kamu telah mengumpulkan 12 ini selama 2 hari kan? Omi memandang Wang Xing dan tersenyum, ini adalah penghasilanku dari kemarin. Apa? Penghasilan 13.000 kemarin adalah kamu. Oh, Omi menatap Su Meiqian dan bertanya sambil tersenyum, Kapten Su, apakah dia pacarmu? Tidak buruk, baiklah, aku akan masuk dulu. Mengatakan itu, Omi dan Liona memasuki desa. Ketika Wang Xing melihat bahwa Su Meiqian masih terlihat terkejut, dia segera bersumpah, Meiqian, apakah kamu percaya bahwa aku akan melampaui dia hari ini? Aku bersumpah, aku akan melampaui dia. 377. Omi dan Liona bertukar tempat hari ini. Kemarin di ladang jagung, hari ini mereka pergi ke kebun. Kebun juga banyak belalang, dan lebih banyak orang di kebun daripada di ladang jagung untuk membunuh belalang di sana. Hari ini, Omi sangat ingin menghasilkan uang, dan telah membunuh sejak dia datang di pagi hari. Liona, juga, telah membunuh sampai sore hari. Sudah hampir waktunya, Xiang Yun. Omi berteriak, namun, tidak ada respon dari teriakan Omi, namun tidak ada respon dari Liona. Omi segera terbang ke atas pohon untuk mencari Liona, dan tidak melihat Liona di tempat Liona membunuh belalang sebelumnya. Omi punya pikiran buruk di dalam. Xiang Yun, teriak Omi. Omi begitu fokus pada pembunuhan dan bunuh diri sehingga dia tidak memperhatikan Liona. Omi langsung terbang turun dan bertanya kepada seorang murid baru di tempat Liona pernah membunuh belalang sebelumnya. Apakah kamu melihat wanita cantik yang membunuh belalang di sini sebelumnya? Kemana dia pergi? Mahasiswa baru itu tercengang dan berkata, apa hubunganmu dengannya? Ayolah, apakah kamu melihat itu? Kemana dia pergi? Mahasiswa baru itu berkata, seorang pria yang mengaku sebagai pacarnya baru saja membawanya pergi. Mengaku sebagai pacarnya. Ya, dia pergi dengannya atas kemauannya sendiri. Kemana dia pergi? Omi terbakar, tidak heran tidak ada gerakan sama sekali, orang itu pasti ahli dalam mesmerisme, Samira yang dia temui di kota Linjiang sebelumnya, pesona yang dia tahu adalah juga jenis mesmerisme. Menuju ke arah ini, baru saja pergi beberapa saat yang lalu. Omi segera mengejarnya, dia bahkan tidak melihat Liona sampai dia diusir dari kebun. Pada saat ini, di sebuah lembah tidak jauh dari kebun, Liona dihantui dan diikuti oleh 2 pria dengan mata linglung. Salah satu pria berkata, kakak gemuk, kami telah memikat wanita ini untuk datang ke sini. Akankah terjadi sesuatu? Pacarnya adalah mahasiswa baru kelas dalam baru saja Anda juga melihat kekuatannya untuk membunuh belalang. Bocah jangkung itu mendengus, dia tidak tahu apa-apa, meskipun pacar cantik ini adalah murid baru tingkat gerbang dalam, tapi di mana jadi apa? Aku akan memikatnya, dan ketika kita selesai tidur, kita akan menepuk pantat kita dan pergi. Tuhan tahu siapa yang melakukannya, hahaha. Kakak gemuk, kecantikan ini sangat cantik, dia pasti bunga halaman Akademi Bela Diri. Begitu dia menjadi bunga halaman di masa depan, akan ada banyak orang kuat yang mengejarnya, pada saat itu bukan giliran kita udang untuk bermain. Jadi sekarang, sementara dia masih belum terdaftar di sekolah dan belum diberi nama bunga halaman, kita akan bermain-main dengannya dulu. Anak laki-laki jangkung itu menggoyangkan jarinya dan berkata, bukan kita, tapi aku. Apa? Fatih, kamu tidak ingin berbagi permainanku. Kecantikan ini terlalu cantik bagiku untuk berbagi permainanmu, kecuali kamu memperkenalkan adikmu kepadaku. Kakak Fatih, kakakku sudah memiliki seseorang yang dia sukai. Kalau begitu bantu aku dan tidur dengan adikmu, jadi aku bisa berbagi permainanmu. Maaf, Fatih, adikku pandai memesona dan pria yang disukainya sangat kuat, aku tidak ingin terbunuh. Karena kamu tidak mau berbagi permainanku, aku harus memberitahu pacar gadis cantik ini. Jika pacarnya tahu, dia pasti akan menemukan Anda untuk menyelesaikan skor. Anda hanya perantara pintu luar. Bahkan jika Anda pandai menawan, Anda jelas bukan lawan pacarnya. Baiklah, aku takut padamu. Tidak apa-apa untuk berbagi permainanmu, tetapi harus menunggu sampai aku selesai. Tidak masalah. Sesampainya di balik batu besar di sebuah lembah, kedua pria itu kembali menatap Liona. Pria jangkung itu membuka kelima jarinya dan bertanya, siapa namamu? Nama saya Liona.
kata Liona dengan linglung. Liona belum melangkah ke gerbang luar, dan kapal Ren dan Rennya belum dibuka, jadi tentu saja dia tidak bisa menahan teknik memikat pria ini. Akademi Seni Bela Diri, ada banyak departemen, termasuk Departemen Metode Pedang, Departemen Metode Tongkat, Departemen Metode Roh, Departemen Metode Suara, dan semua jenis klasifikasi seni bela diri. Bocah jangkung ini adalah siswa baru yang datang ke Akademi Seni Bela Diri untuk mempesona jiwanya. Hari ini juga datang untuk mendapatkan koin bela diri, tidak berharap untuk menemukan keindahan yang menakjubkan, jadi dia segera bernafsu, melemparkan teknik memukau pada Liona, dan menipu Liona tanpa menggerakkan otot pikirnya bisa melakukannya tanpa mengetahuinya. Karena, sebelum dia datang ke Akademi Seni Bela Diri, dia tidak tahu berapa banyak bintang wanita yang dia kagumi. Penyihir semacam ini sangat menakutkan sehingga kehidupan Omi sebelumnya juga sangat teliti. Pria kelas dalam yang membunuh belalang tidak jauh darimu hari ini, apakah dia pacarmu? Ya, dia pacarku. Siapa namanya? Namanya Don Omi. Don Omi. Dari keluarga mana? Mencapai tingkat gerbang dalam tepat setelah awal tahun ajaran, dia harus menjadi anak kunci untuk berkultivasi dalam keluarga. Tidak ada keluarga, kami datang dari kota Linjiang. Apa? Dari tingkat bawah. Bocah jangkung itu sedikit terkejut, tetapi, mendengar bahwa dia datang dari bawah, dia langsung mendengus mengira itu dari keluarga besar, tidak mengharapkan bagian bawah, dipotong, apalagi apa-apa. Untuk ditakuti. Itu lagi, kota Linjiang, saudara perempuan saya juga pernah tinggal di kota Linjiang sebelumnya. Anak laki-laki yang lebih tinggi yang tersenyum Heli berkata kepada Liona, mulai sekarang, aku pacarmu, kamu baik bermain denganku, biarkan aku tenang, dengarkan aku. Ya, buka bajumu, hehehe. Tatapan Liona tumpul saat dia mengulurkan tangan untuk membuka kancing bajunya. Saat itu, ada dengusan dingin. Siapa? Keduanya terkejut. Swoosh, sesosok terbang di atas kepala dan berdiri di samping Liona. Itu adalah Omi. Omi memukul tubuh Liona dengan kekuatan internal, dan Liona tiba-tiba terbangun. Ah, di mana ini? Liona tidak sadar. Kedua pria itu terkejut bahwa Omi benar-benar ada di sini dan segera berlari. Omi menendang dua batu dan memukulnya dua kali. Kedua pria itu dipukul di bagian belakang kepala dan jatuh dengan darah di seluruh kepala mereka, pingsan sesaat. Ada apa? Tanya Liona. Siang Yun, kamu terperangkap dalam mantra mereka yang memesona dan memikatmu ke sini dalam upaya untuk menajiskanmu. Kata Omi. Apa? Aku sudah tercemar. Liona bergidik dan menangis tidak ingin hidup. Jangan khawatir, untung aku sampai di sini tepat waktu, kamu bahkan belum melepas satu tombol pun. Omi menghibur. Bagaimana bisa ada teknik yang memesona itu terlalu menakutkan? Kata Liona ketakutan. Akademi Seni Bela Diri, seharusnya ada semua jenis seni bela diri. Baiklah, jangan bicarakan itu sekarang. Sialan, dua bajingan ini aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Omi berjalan dengan marah, kedua pria itu masih belum sadarkan diri. Omi membuka resleting celananya, menjambak rambut masing-masing dari kedua pria itu, membuka mulut mereka, dan menarik air seni ke dalam mulut mereka, menuangkannya ke bawah. 378. Tapi meskipun begitu, keduanya masih belum bangun, dan dua batu yang baru saja Omi tendang dengan santai telah membuat mereka benar-benar pingsan. Kenapa mereka tidak bangun setelah minum dan buang air kecil? Kata Liona, dan Liona juga merasa bahwa mereka pantas mendapatkannya. Omi berkata, seharusnya karena mereka tidak cukup minum. Sianger, aku yakin kamu juga ingin buang air kecil, cabut dan beri mereka minum lagi. Liona tersipu dan berkata dengan marah, aku tidak menginginkannya. Apakah kamu masih bersimpati dengan mereka? Aku tidak mengasihani mereka, kamu laki-laki dan aku perempuan, aku tidak menginginkannya. Don Omi berkata, aku tidak menyuruhmu untuk mengeluarkannya untuk mereka, aku menyuruhmu untuk menemukan botol untuk memasukkannya dan aku akan menuangkannya untuk mereka. Ah, Liona terkejut. Ayolah, aku tidak tahu bagaimana menghukum mereka saat ini selain minum air seni, aku tidak bisa membunuh siapapun di sini dan aku malu, jika tidak aku akan membunuh sampah semacam ini. Bukan karena aku takut dengan pulau bela diri, hanya saja aku menghormati peraturan di sini. Liona menatap Omi tanpa daya dan bertanya, benarkah? Jangan. Ya, ini botol kosong. Anda pergi ke belakang batu dan menariknya ke dalam botol. Apakah itu terlalu memalukan? Liona tersipu. Mereka semua tidak sadar, dan aku pacarmu. Tidak ada yang tahu, jadi pergilah. Liona tidak punya pilihan selain pergi ke balik batu dengan wajah merah, dan semenit kemudian, Liona keluar dengan malu-malu dan melemparkan botol penuh urin ke Omi dengan ekspresi sangat terdiam di wajahnya. Omi mengambil botol penuh urin dan berjalan ke dua orang yang tidak sadarkan diri. Omi menamparkan mereka masing-masing dan menggunakan kekuatan internalnya untuk menamparkan mereka. Kali ini mereka harus bangun untuk minum. Mereka berdua tidak sadar dan tidak masuk akal ketika Omi hanya menaburkannya langsung ke mulut mereka. Itu tidak menyakitkan sama sekali. Ah, begitu mereka bangun, mereka bergegas. Apa yang telah kamu lakukan pada kami? Mereka terisak dan merasakan bau urin di tubuh mereka. Omi mendengus, kalian berdua bajingan. Kalian bahkan berani memukul wanitaku. Kalian tidak ingin berkeliaran kan? Bocah laki-laki jangkung itu membiarkan mulutnya terbuka dan mendengus, Omi, aku tahu dari mana asalmu, kamu hanya dari kelas bawah kota Linjiang. Bahkan jika aku memukul wanitamu, jadi apa, aku berasal dari keluarga besar, bisakah kamu menyinggung perasaan saya? Dan saya juga berasal dari keluarga besar. Omi, Anda berada di bagian bawah kota Linjiang.
Anda seharusnya pernah mendengar nama saudara perempuan saya. Saudara perempuan saya juga pernah menghabiskan waktu di kota Linjiang. Namanya Samira. Anda mungkin ingin memikirkan apakah Anda harus menyinggung saudara perempuan saya ketika Anda berada di kota Linjiang. Sang Guanzuo. Alis Omi berkerut, tidak menyangka ada satu lagi di sini yang merupakan saudara Sang Guanzuo. Sangat bagus, tidak heran pelacur Sang Guanzuo selalu ingin merayuku, itu gen buruk. Kamu tahu adikku. Kalau begitu biarkan aku pergi dengan cepat. Dia berpikir bahwa saudara perempuannya ada di kota Linjiang. Pasti tidak ada yang berani menyinggung perasaannya, lagi pula dia berasal dari keluarga besar. Tolol, apakah kamu ingin tahu mengapa mulutmu berbau seperti urin? Itu karena aku hanya kencing untuk kalian minum. Apa? Mereka berteriak, merasa mual untuk sesaat. Resletingku bahkan belum terpasang. Keduanya melihat dan benar saja, resleting Don Omi bahkan belum terpasang. Omi, kamu kurang ajar. Bocah jangkung itu berteriak, benar-benar menghilangkan aura tuan muda keluarga besar. Hahaha, iya, aku kurang ajar, tapi jangan khawatir, ini belum berakhir. Lihat botol air mineral penuh urin di tanganku ini. Itu pacarku yang baru saja buang air besar, dan kalian ingin mengingini wanita saya. Jadi bagaimana Anda bisa pergi dengan tangan kosong jika itu masalahnya? Jadi mari kita minum setengah botol air kencingnya masing-masing. Dan itu bukan buang-buang waktu, katamu. Kamu. Kakak Sang Guanzuo meraung, Omi, jika kamu berani, apakah kamu percaya aku akan memberitahu saudara perempuanku? Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa pesona saudara perempuanku sangat kuat. Dia juga datang ke Akademi Seni Bela Diri. Dan pria itu adikku suka. Dia akan memukulmu sampai sial. Hahaha, aku sangat takut, karena kamu terburu-buru, kamu akan menjadi yang pertama. Setelah mengatakan itu, Omi meraih saudara laki-laki Sang Guanzuo dalam sekejap, menjepitnya ke tanah, membuka mulutnya. Dan kemudian botol urin dituangkan ke mulutnya. Kakak Sang Guanzuo berjuang mati-matian, tapi sayangnya, itu semua sia-sia. Bocah jangkung, di sisi lain, tidak berbicara tentang moralitas lagi dan segera melarikan diri. Tapi Omi menjentikkan jarinya dan sebuah batu mengenai kakinya. Anak laki-laki itu menjatuhkan dirinya ke tanah. Omi cepat-cepat selesai mengisi setengah botol air seni dan langsung melompat ke depan bocah jangkung itu, membuka mulutnya, dan mengisi sisa setengah botol itu juga. Dengan cara ini, Liona telah mengencingi seluruh botol air seni, yang diminum oleh mereka berdua. Oh, kakak Sang Guanzuo berteriak, dia sangat ingin muntah, tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak bisa. Ini karena Omi telah mengklik titik akupuntur pada mereka sehingga mereka tidak bisa memuntahkannya. Hal yang sama berlaku untuk bocah jangkung itu. Liona berdiri malu-malu ke samping, langsung merasa malu dan malu membayangkan mereka meminum semua air seninya, hanya untuk menyalahkan Omi karena konyol dan harus membuatnya menariknya ke dalam botol. Omi membuang botol itu dan mendengus, kalian berdua bajingan, wanitaku cantik luar biasa, kamu bisa minum air seninya, dianggap belum mencoreng identitasmu dari keluarga besar, itu sangat murah untukmu. Mereka berdua mati-matian berhutang untuk muntah, tapi sayangnya tidak bisa muntah. Namun, Omi masih belum lega dan memukuli mereka masing-masing hingga memar. Kakak Sang Guanzuo meraung, kamu semut dari bawah, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Bocah jangkung itu juga marah, tunggu aku, jika keluargaku tidak membunuhmu, aku akan mengikuti nama keluargamu. Omi berkata dengan jijik, silakan air kencing saya setiap hari. Anda, kamu tidak memiliki kekuatan. Omi memimpin Liona ke sini. Omi mengangkat pinggang Liona dan menginjak puncak pohon kebun, melompati kebun besar dan tiba di desa pemula. Sudah larut dan mereka berdua segera pergi ke kepala desa untuk menyelesaikan akun mereka. Dan sekarang, di pintu masuk desa, Su Meiqian dan pria bernama Wang Xing sudah menunggu di sana. Wang Xing bertanya, Meiqian, apakah Anda percaya bahwa saya pasti mendapatkan lebih dari itu Omi hari ini? Su Meiqian berkata, Wang Xing, mengapa kamu begitu suka membandingkan dirimu dengan dia? Tidak masalah sama sekali jika kamu menghasilkan banyak atau sedikit, menghasilkan 10.000 tidak berbeda dengan menghasilkan 9.000. Meiqian, apa sebenarnya hubunganmu dengan Omi? Mengapa kamu begitu membelanya? 379. Omi adalah semacam temanku, dia adalah mantan pacar kakak perempuanku ketika kami berada di kota Linjiang. Apa? Kakak Suyan adalah mantan pacarnya, sialan. Wang Xing sangat kesal ketika memikirkan kecantikan Suyan, wanita cantik seperti itu telah dipermainkan oleh seseorang dari bawah seperti Omi. Wang Xing telah merencanakan untuk mengalihkan targetnya ke Suyan jika Su Meiqian tidak bisa mendapatkannya, tetapi siapa yang tahu bahwa Suyan telah dimainkan oleh seseorang? Apa maksudmu? Su Meiqian tidak puas dan menatap Wang Xing. Omi orang dari kelas bawah, kakakmu terlalu berlebihan. Baik saudara perempuan saya maupun saya adalah orang-orang yang melihat orang berdasarkan status mereka. Pada saat ini, Omi dan Liona keluar dari desa sambil berpegangan tangan. Su Meiqian segera berjalan. Omi, Liona, kenapa kalian keluar begitu larut? Bagaimana pembunuhan hari ini? Tanya Su Meiqian. Oh, saya belum cek ke kepala desa. Saya tidak tahu. Bagaimana dengan kalian? Tanya Liona. Su Meiqian berkata, saya membuat 150 koin bela diri hari ini. Oh, sangat sedikit. Kata Omi. Su Meiqian bermata putih Omi dan tertawa. Di mana aku berani bersaing denganmu? Kamu level pintu dalam. Kamu dulu sering berpura-pura. Aku benar-benar ingin menghajarmu. Ketika Wang Xing melihat Su Meiqian berbicara dengan Omi dengan nada yang begitu baik, dia mendengus masam. Meiqian, masih belum diketahui berapa banyak yang dia dapatkan hari ini. Apakah kamu lupa berapa banyak yang saya hasilkan hari ini?
Selain itu, kamu berdiri di sebelah ke peringkat pintu dalam, jadi mengapa bertindak seolah-olah Anda belum pernah melihat peringkat pintu dalam sebelumnya? Jangan lupa, Anda berasal dari keluarga besar, orang yang berwawasan luas, hanya level pintu dalam. Omi memandang Wang Xing dan tersenyum, pacar Kapten Su ini, sepertinya kamu mendapatkan banyak koin bela diri hari ini, mengapa kamu tidak memberitahu kami? Su Meiqian segera berkata, Omi, jangan bicara omong kosong, aku bukan pacarnya. Lalu apa hubungan antara kalian berdua? Kenapa dia memiliki nada yang begitu intim denganmu? Keluargaku dan keluarga Uranus adalah keluarga yang ramah selama beberapa generasi, kita semua baru saja tumbuh bersama, jangan bicara omong kosong, atau aku akan marah. Wang Xing melihat penolakan cemas Su Meiqian tentang hubungan mereka, dia sakit meskipun itu adalah kebenaran, tetapi penolakan cemas seperti itu menunjukkan bahwa Su Meiqian sama sekali tidak menyukainya di dalam hatinya. Wang Xing mendengus ke Omi, "Nak, apakah kamu berani bersaing denganku? Siapa yang mendapatkan lebih banyak koin bela diri hari ini?" Saudara Wang ini, apa yang kamu ingin bersaing denganku? Jika kamu mendapatkan koin bela diri lebih sedikit daripada aku hari ini, maka kamu akan memutuskan hubungan dengan Su Meiqian mulai sekarang. Apakah kamu berani? Membosankan. Apa? Kamu takut bersaing denganku? Su Meiqian berkata dengan marah. Wang Xing, Omi dan Liona adalah temanku. Jika kamu terus seperti ini, aku benar-benar akan marah. Wang Xing berkata dengan kecewa, Meiqian, kamu sebenarnya ingin melawanku, seorang teman masa kecil yang tumbuh bersama, demi seorang teman tingkat rendah. Kaulah yang bertindak terlalu jauh. Liona menarik Omi dan berkata, ayo kita cari kepala desa dan tinggalkan mereka. Omi dan Liona pergi mencari kepala desa. Kepala desa, bayar tagihan kami. Berapa banyak koin bela diri yang saya peroleh hari ini? Kata Omi. Kepala desa tersenyum dan berkata, nak, kamu hebat hari ini. Wang Xing itu juga berlari dan bertanya, kepala desa, dia seharusnya memiliki lebih sedikit dariku. Kepala desa tertawa, kamu menghasilkan 14.000 koin bela diri hari ini, itu benar-benar cukup banyak. Namun, dia mendapatkan 25.000 koin bela diri hari ini. Apa? 25.000? Wajah Wang Xing berubah secara dramatis, dia berjuang sampai mati untuk membunuh belalang hari ini, memecahkan rekornya 9.000 kemarin, dan berpikir bahwa 14.000 hari ini sangat bullish pasti melampaui Omi, tetapi dia tidak menyangka bahwa Omi benar-benar mendapatkan 25.000. Wow, Su Meiqian memandang Omi tidak percaya, Su Meiqian merasa bahwa Omi telah berubah secara berbeda dari kota Linjiang. Kepala desa, di bawah tatapan ngeri Su Meiqian dan Wang Xing, membawa beberapa tumpukan uang 100 yuan kepada Omi. Ini milikmu, singkirkan. Kepala desa, bagaimana dengan saya? Siang Yun Liu sibuk bertanya. Kamu menghasilkan 160 dolar hari ini. Bagus, ini peningkatan dari kemarin. Kepala desa membawa 160 yuan lagi ke Liona. Su Meiqian menghela nafas, dia berpenghasilan kurang dari Liona kemarin dan kurang dari dia hari ini. Sekarang, tidak hanya Omi yang berubah, bahkan Liona telah berubah. Sepertinya mereka bukan orang yang sama dengan yang mereka kenal di kota Linjiang. Wang Xing mendengus sangat sedih. Omi berkata, kakak Wang ini, apakah kamu masih ingin bersaing denganku sekarang? Kamu keluar lebih lambat dariku, kami bahkan tidak membunuh belalang pada saat yang sama, jadi apa gunanya membandingkan? Wang Xing mendengus. Omi tidak mau repot-repot bercanda dengan orang seperti ini, tapi Omi tetap ingin marah pada orang ini. Jadi, Omi berkata kepada Su Meiqian, itu, Kapten Su, ada seseorang di kota Linjiang yang ingin mempercayakan saya untuk membawakan Anda beberapa patah kata. Siapa ini? Dia bilang namanya satu kekalahan. Apa? Tubuh Su Meiqian bergetar. Ketika Wang Xing memperhatikan wajah Su Meiqian, dia sibuk bertanya, Meiqian, siapa satu kekalahan debu merah? Mengapa kamu tiba-tiba gugup? Su Meiqian mengabaikan Wang Xing dan sibuk berkata, katakan padaku pesan apa yang dia minta untuk kamu bawakan untukku. Omi terkekeh, satu debu merah yang terkalahkan, biarkan aku memberitahumu bahwa dia sangat bahagia malam itu, dia tidak akan pernah melupakannya. Malam yang mana? Su Meiqian sibuk bertanya. Dan wajah Wang Xing menjadi gelap. Omi tersenyum, aku tidak yakin, sepertinya ada ruang bawah tanah di luar kota. Su Meiqian tiba-tiba tahu malam yang mana, bahwa dia telah membuat jebakan dan hampir dikotori oleh Wang Ge. Untungnya satu kekalahan debu merah menyelamatkannya. Pada malam itu dia terbang kembali ke kota dengan setengah telanjang dan dibawa oleh satu kekalahan debu merah. Apalagi? Apakah ada kata lain? Su Meiqian bertanya dengan cemas. Su Meiqian tidak bisa melupakan satu kekalahan debu merah di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa dia akan melupakan orang ini setelah dia meninggalkan kota Linjiang. Omi menyentuh kepalanya dan tersenyum, dan aduh, itu agak ambigu. Aku terlalu malu untuk mengatakannya, hehehe. Omi terkekeh, terlihat seperti orang yang sangat menyenangkan. Cepat katakan apa lagi yang dia katakan. Su Meiqian sangat terburu-buru. Liona menatap Omi dengan bingung, mengapa debu merah yang kalah menemukan Omi untuk menyampaikan pesan. Dan Wang Xing bahkan lebih cemas, hatinya bergetar ketika dia melihat betapa gugupnya Su Meiqian. Omi tersenyum, baiklah, Kapten Su, jangan katakan itu. Omi, aku memerintahkanmu untuk mengatakannya. Su Meiqian sangat cemas sehingga dia benar-benar mengeluarkan momentumnya sebagai kapten polisi dengan raungan. Kapten Su, kita akan bicara lain kali. Harus dikatakan, jika kamu tidak mengatakannya, aku tidak akan mengenalmu nanti. Omi baru kemudian berkata, ya, yang mengalahkan debu merah itu juga mengatakan bahwa kamu cantik, dia sebenarnya sangat tersentuh, hanya karena, dia tidak memiliki banyak latar belakang keluarga, dia tidak layak untukmu.
380. Mata Sumei Qian bingung dan berkata dengan senyum pahit, dia, sungguh bodoh, aku bukan seseorang yang hanya melihat latar belakang keluarga. Wang Xing itu cemas, sibuk berkata, Mei Qian, kamu harus memberitahuku dengan jelas, siapa sebenarnya debu merah satu kekalahan. Katakan. Wang Xing hampir berteriak. Omi tersenyum acuh tak acuh, melihat cara Wang Xing akan menangis mencapai tujuan untuk marah padanya. Sumei Qian tidak memperhatikan Wang Xing dan bertanya lagi kepada Omi, apakah satu kekalahan debu merah memiliki hal lain untuk dikatakan. Omi menipu Sumei Qian, merasa sedikit kewalahan. Katakan padaku, apakah satu kekalahan mengatakan hal lain? Sumei Qian meraih lengan Omi dan bertanya dengan mendesak. Wang Xing itu berteriak, Mei Qian, aku sedang berbicara denganmu, apakah kamu mendengarku atau tidak, kamu bahkan mengabaikanku. Omi tidak ingin membohongi Sumei Qian lagi. Sekarang melihat Wang Xing marah, sibuk mengubah topik, berkata, Kapten Su, Anda sebaiknya tidak bertanya, rambut Anda marah. Sumei Qian menatap tajam ke arah Wang Xing dan bertanya, apa yang kamu katakan padaku, aku tidak mendengarnya. Wang Xing sangat marah, Mei Qian, aku baru saja bertanya siapa debu merah satu kekalahan dan kamu bahkan tidak mendengarnya. Baiklah, kalau begitu aku akan bertanya sekali lagi, siapa debu merah satu kekalahan? Hubungan dengan dia, mengapa Anda begitu gugup tentang dia, Anda memberitahu saya? Sumei Qian berkata, kehidupan pribadiku, tidak perlu memberitahumu dengan jelas. Mei Qian, kamu telah berubah, maka baiklah, aku ingin kamu mengatakan satu hal sekarang, aku dengan One David Red Das pilihanmu, apakah kamu menginginkan aku, penata rambut, atau kamu ingin One David Red debu? Wang Xing memaksa Sumei Qian. Alis Sumei Qian berkerut, tidak bisa mengerti melihat Wang Xing. Katakan padaku, apakah kamu ingin aku sebagai anak rambut, atau apakah kamu ingin mengambil satu kekalahan debu merah? Sumei Qian memohon, Wang Xing, kami sudah saling kenal sejak kami masih kecil, kami tumbuh bersama, jangan paksa aku, oke? Aku ingin kamu membuat pilihan, apakah itu aku, penata rambut, yang penting atau kekalahan yang berantakan, katakan padaku. Sumei Qian mengatupkan giginya dan berkata, Wang Xing, kamu ingin aku mengatakan yang sebenarnya, atau berbohong? Aku ingin kamu mengatakan apa yang ada di hatimu, Mei Qian, aku sangat kesal sekarang, dan jika kamu tidak memberiku jawaban yang memuaskan untuk masalah ini, kemungkinan kita bahkan tidak akan berteman. Wang Xing kehilangan akal karena dia sangat kesal. Sumei Qian mendengus, Wang Xing, maka aku akan memberitahumu apa yang ada di hatiku. Di hatiku, kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambut kaki pun dalam debu merah yang dikalahkan. Sekarang, apakah kamu puas? Wang Xing tiba-tiba menyemburkan seteguk darah. Dia menyukai Sumei Qian sejak dia masih kecil. Perasaan yang dia tumbuhkan bersama sebenarnya lebih buruk daripada sehelai rambut kaki yang mengalahkan debu merah. Sumei Qian, kamu terlalu banyak, kamu lupa bahwa kami bermain bersama ketika kami bermain rumah, lupa bahwa kami tumbuh bersama sejak kami masih muda, sampah apa dari dasar dunia debu merah yang dikalahkan, kamu sebenarnya mengatakan bahwa dia memiliki rambut kaki lebih penting dariku. Hahaha. Wang Xing tertawa kecewa dan kesakitan. Omi tercengang, tidak pernah berpikir bahwa satu kekalahan debu merah akan begitu penting di hati Sumei Qian, sepertinya dia sangat menyukai satu kekalahan debu merah. Apa yang bisa kita lakukan? Yang lain tidak tahu, tetapi Omi sendiri sangat jelas, dia adalah debu merah satu kekalahan. Sumei Qian melihat Wang Xing tertawa, tetapi sudut mulutnya hanya muncul dan bersenandung, tumbuh bersama. Ya, saya tidak menyangkalnya, tetapi itu adalah ketika kami masih kecil. Wang Xing bertanya dengan marah, siapa sebenarnya debu merah satu kekalahan bagimu? Saya ingin Anda memberitahu saya. Sumei Qian juga berpikiran terbuka dan berkata, kamu ingin tahu? Dao, saya akan memberitahu Anda, kekalahan debu merah, adalah pria yang saya sukai di kota Linjiang, dan pria yang pertama kali saya cintai Sumei Qian adalah dia. Selain itu, saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa pria yang pertama kali menunjukkan tubuhku telanjang juga dia. Wang Xing, apakah kamu puas? Wang Xing memuntahkan seteguk darah lagi. Mei Qian, aku pasti akan melaporkan masalah ini kepada keluargamu, dan keluargamu pasti akan membunuh sampah itu dengan kekalahan. Kata Wang Xing putus asa. Sumei Qian mendengus dan berbalik untuk pergi, terlihat agak kesepian. Sumei Qian awalnya berpikir bahwa dia akan melupakan satu kekalahan debu merah setelah dia meninggalkan kota Linjiang, tetapi sebaliknya, dia semakin merindukan satu kekalahan debu merah. Omi merasa bersalah saat melihat ekspresi kesepian Sumei Qian, namun Omi tak berdaya, yang membuatnya jatuh cinta pada One David Red Das. Setelah itu, Omi dan Liona kembali ke hotel. Liona bertanya, bagaimana Anda tahu satu kekalahan debu merah? Aku tidak mengenalnya. Lalu mengapa dia memintamu untuk mengirim pesan ke Sumei Qian? Oh, itu mungkin karena aku datang ke Akademi Seni Bela Diri juga. Aku tidak pernah berpikir bahwa Sumei Qian akan berselingkuh dengan One David Red Das. Tidak heran dia tidak bisa menangkap One David Red Das. Omi sibuk berkata, jangan bicara omong kosong, saya tidak tahu apakah mereka berselingkuh atau tidak, tetapi Sumei Qian jelas seorang polisi yang jujur. Itu karena dia jatuh cinta dengan seorang penjahat sehingga dia mengundurkan diri dengan tergesa-gesa. Oh, jangan bicarakan mereka, ayo pergi makan malam. Larut malam, Omi sedang berbaring di tempat tidurnya, sepertinya tidak bisa tidur. Kata-kata Sumei Qian hari ini terus terlintas di benaknya, kekalahan debu merah di hatinya, ternyata sangat berat. Omi adalah pria yang benar-benar tidak berperasaan di kehidupan sebelumnya, dan tidak tahu berapa banyak wanita yang telah dia kecewakan.
Dia bersumpah untuk tidak menjadi pria yang negatif lagi di kehidupan ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa identitas yang disamarkan akan membuatnya orang negatif lagi. Sumeikian Sumeikian, apa bagusnya kekalahan? Untuk apa kau jatuh cinta padanya? Bukankah kau bertekad membuatku merasa bersalah? Itu sangat menyedihkan. Lupakan saja, kita akan membicarakannya nanti. Jika Sumeikian benar-benar tidak bisa melupakan One David Red Das paling buruk, aku akan mengakui identitasku dan menambahkan pacar tambahan. Toh, tidak ada perbedaan antara 2 pacar dan 3 pacar. Di waktu saya, itu hanya masalah menambahkan sepasang mangkuk sumpit tambahan. Omi membuat keputusan dalam dirinya sendiri. Dia hanya akan melakukan tindakan ini jika dia yakin bahwa Sumeikian benar-benar tidak bisa melupakan satu kekalahan. Debu merah. Mungkin Sumeikian akan bertemu dengan pria yang lebih baik lagi di Akademi Seni Bela Diri, dan kemudian dia akan melupakan debu merah satu kekalahan. Keesokan harinya, Omi dan Liona melanjutkan perjalanan ke desa pemula. Di pintu masuk desa pemula, sepasang mata menatap Omi, dan itu adalah Wang Xing. Omi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Awalnya Sumeikian, jika aku tidak bisa mendapatkannya, aku akan mengejar Suyan. Tetapi kamu sih, Suyan adalah mantan pacarmu. Kamu membuatku sangat kesal. Aku benar-benar menjemputmu untuk bermain dengan sisa makanan. Tatapan Wang Xing mengungkapkan cahaya yang ganas. Wang Xing hendak bertindak ketika Sumeikian tiba-tiba muncul dari sisinya. Sumeikian bertanya dengan peringatan, Wang Xing, apa yang kamu inginkan? Tidak mencoba. Uranus, apa kamu mencoba menghajar Don? Tanya Sumeikian. Hei, karena kamu melihat niatku, aku akan mengakuinya. Ya, aku kesal padanya, aku ingin memukulnya. Bagaimana, apakah kamu menghentikannya? Kepala Wang Xing muncul, dan karena satu kekalahan debu merah, dia sekarang berbicara kepada Sumeikian dengan nada yang kurang lembut. Bersambung.